Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali. Kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini pemirsa, kebakaran melanda sebuah dapur milik warga Kembiritan Kecamatan Genteng pada Rabu siang. Selain menghanguskan dapur beserta isinya, api juga melahap satu unit sepeda motor yang terparkir di dalamnya. Api baru bisa dipadamkan 20 menit berselang setelah 6 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi kebakaran. Sejumlah petugas pemadam kebakaran terlihat berusaha memadamkan api yang menghanguskan dapur milik Marsimin, warga Kembiritan Kecamatan Genteng. Peristiwa kebakaran yang terjadi pada Rabu siang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat ini berlangsung begitu cepat, lantaran keseluruhan material bangunan terbuat dari kayu, sehingga api dengan cepat menjalar ke seluruh bagian bangunan. Beruntung petugas pemadam cepat datang dan bisa menjinakkan api 20 menit berselang. Dan api tidak sampai menjalar ke bagian lain, mengingat titik lokasi kebakaran berada di perkampungan padat penduduk. Selain menghanguskan dapur beserta isinya, api juga menghanguskan satu unit sepeda motor yang terparkir di dalam dapur. Tak hanya itu, mesin sedot air yang juga ikut terparkir di dalamnya tidak luput dilahap si jago merah. Sumber api diduga berasal dari tungku pembakaran di dapur yang digunakan untuk memasak air. Karena ditinggal ke depan oleh pemilik rumah, api diduga menyambar bagian lain yang berada di dekat tungku pembakaran tersebut. Meski sempat berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun kobaran api begitu cepat membesar dan pemilik pun tidak bisa berbuat banyak saat api melahap dapur miliknya. Setidaknya 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Meski tak sampai merenggut korban jiwa, namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Ini tadi ada informasi kebakaran kira-kira jam 11, Pak Marsimin, korbannya yang ada di Genteng. Kami dari Mako mengerahkan 2 unit dengan 8 personil dari BKO Genteng, BKO Serono, juga ada 2 unit Gambiran, ya ada 2 unit teman-teman dari Satpol PP BKO Genteng juga membackup semuanya. Ini korbannya Pak Marsimin ya. Ini kan ada tamu kronologinya, minta sudah biasa membikinkan minuman, ternyata yang ada di dalam itu macet, kompor gasnya macet. Akhirnya pakai tungku, ditinggal ke dalam, terbakar. Kira-kira kurang kerugiannya ini sekitar 20 juta. Tidak sampai ya Pak, merambet ke pemukiman lain? Alhamdulillah tidak. Begitu Bang Asrul ya? Ya. Alhamdulillah tidak. Hanya dapurnya aja. Dapurnya saja ya? Hanya dapur. Rumah utama selamat. Rumah utama selamat. Juga korban jiwa tidak ada. Sementara itu, petugas pemadam sendiri sempat kesulitan menjangkau titik lokasi kebakaran lantaran jalan menuju rumah Marsimin sempit untuk dilalui mobil pemadam. Beruntung tetangga korban segera melapor kepada petugas pemadam di Kecamatan Genteng sehingga api tak sampai menjalar ke rumah utama dan juga tetangga korban. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, jumlah kaca milik salah satu SD di Banyuwangi rusak usai terkena lemparan benda keras oleh orang tak dikenal. Aksi teror ini diduga dilakukan pelaku pada malam hari dengan tujuan untuk menyamarkan aksinya. Tak hanya sekali, dalam seminggu sudah 2 kali sekolah SD tersebut terkena teror aksi pelemparan tersebut. Aksi pelemparan menyasar SD Negeri 3 Sarimulyo yang berada di Dusun Sempu, Desa Sarimulyo, Kecamatan Celuring. 3 ruang kelas mengalami kerusakan cukup parah pada bagian jendela setelah terkena lemparan benda keras diduga batu dari luar gedung sekolah. Setidaknya ada 3 ruang kelas yang mengalami kerusakan, yakni kelas 1, 2, dan 3.
Total sudah ada 5 kaca jendela yang pecah terkena lemparan batu. Menurut keterangan pihak sekolah, aksi berbau teror ini diduga dilakukan pelaku pada malam hari dengan tujuan untuk menyamarkan aksinya. Karena jika dilakukan pada siang hari, maka aksi pelaku akan diketahui oleh masyarakat maupun pengguna jalan. Mengingat posisi sekolah berada tepat di pinggir jalan raya. Tak hanya sekali, dalam sepekan sudah 2 kali sekolah SD Negeri 3 Sarimulyo diteror aksi pelemparan batu ini. Pihak sekolah pun resah bila dibiarkan dikhawatirkan aksi ini akan terus berlanjut dan merembet ke ruang kelas lainnya, sehingga pihak komite pun langsung melaporkan peristiwa ini ke Mapolsek setempat. Mungkin malam hari kita nggak tahu Pak, mungkin apa tengah malam atau benar karena itu di tepi jalan. Tahu-taunya tadi pagi kok jendela-jendela itu kayaknya dilempar batu sama siapa kita nggak tahu. Ada berapa ruang kelas Bu yang dilempar Bu? 3 kelas. Terus ruang kelas yang jendelanya pecah kayaknya sebesar batu lah, batu agak. Ini kejadian yang sudah berapa kali Bu? 2 kali. 2 kali. Cuman kita itu takut kalau kita biarkan kemudian berlanjut. Merembet ke lain. Karena jendela kacanya yang di situ kan tepi jalan semuanya terdiri dari kaca. Dilempar pakai batu apa kali? Kurang tahu ya. Gak ada bekasnya? Kemarin ada batu di dalam kelas. Dari kejadian ini sudah laporan itu ke polisi? Tapi komite yang laporan. Pihak kepolisian pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di 3 ruang kelas yang menjadi target sasaran pelemparan. Polisi pun kini tengah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan sejumlah bukti serta beberapa buah batu yang digunakan pelaku untuk melakukan aksi perusakan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, seorang anak berusia 9 tahun asal Kecamatan Glenmore menderita penyakit mikrosefali sejak balita, yang membuat tengkorak kepalanya mengecil dari anak seusianya. Tak hanya itu, penyakit langka tersebut juga membuat tubuh kembangnya menjadi terhambat. Lantaran keterbatasan biaya, kedua orang tua bayi malang tersebut sudah tidak bisa lagi membawa berobat ke dokter. Beginilah kondisi Ahmad Fadilah Khohir, bocah kelahiran April tahun 2013, asal Dusun Pegundangan, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, yang divonis penyakit mikrosefali oleh dokter sejak masih balita. Anak kedua dari pasangan Sulis dan Matasan ini, kondisinya sungguh memprihatinkan. Selain membuat tengkorak kepalanya mengecil, penyakit ini juga membuat bocah malang tersebut tak bisa berjalan layaknya anak seusianya. Penyakit langka yang dideritanya tersebut telah berpengaruh pada otaknya sehingga membuat perkembangan tubuhnya tidak normal. Sekujur tubuh bocah malang ini kaku dan hanya terbaring tak berdaya di atas kasur hingga membuat hari-harinya dipenuhi kesedihan lantaran tak bisa menghiasinya dengan bermain. Setiap hari Fadil tak bisa lepas dari pangkuan sang ibu tercinta. Karena tanpa pelukan hangat sang ibu, Fadil tak bisa berbuat apa-apa. Menurut orang tua Fadil, tanda-tanda penyakit itu muncul saat putra tercintanya menginjak usia 4 bulan. Awalnya Fadil kejang-kejang disertai demam tinggi. Beberapa hari setelah menderita demam, berat tubuhnya terus menurun. Kedua orang tuanya sempat membawa Fadil berobat ke dokter anak dan alternatif, namun usahanya itu tak kunjung ada perubahan. Karena keterbatasan biaya, Sulis pun kini hanya bisa pasrah, sembari merawat Fadil dengan biaya seadanya. Mirisnya, Fadil hanya bisa makan bubur kemasan bayi, lantaran jika mengonsumsi bubur nasi, tubuh Fadil langsung demam. Pertama lahir wis nangis tok siang malam, wong aku anak yang pertama juga nangis, tak tanggap itu biasa. Normal. Anak pertama memang gak pernah diam, siang malam itu nangis ya. Aku kan pengalaman sing pertama ya wis beno biasa rek jadi nangis gitu. Udah wis gerak itu mau belajar murah terus gak bisa.
miring mau murep itu kadang ya tak temoni murep sendiri, tak tinggal ke dapur itu murep sendiri, tak balik pas habis itu kejang kayak kejang kayak nahan sakit itu. Umur berapa itu? Umur 4 bulan. 4 bulan. Sampai sekarang ya kalau sekarang kan nggak kejang ya pas ngaku gerak ini mas ini saya mengkerut ini tangannya nggak bisa gini cuman lek kesel kalau cuman gini. Untuk menunjang kesehatan Fadil, Sulis mengaku memberi asupan vitamin yang ia peroleh dari bidan setempat. Beban ekonomi Sulis dalam merawat Fadil sedikit terangkat berkat uluran dari para donatur serta warga yang bersedekah. Lantaran terketuk setelah melihat kondisi putra tercintanya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, Kepala Desa Singolatren Kecamatan Singonjuru intens sosialisasi dan memberikan wawasan kepada anak sekolah tingkat dasar akan waspadanya menggunakan handphone dan bahayanya anak usia dini terpengaruh dengan obat-obatan terlarang. Hal tersebut dilakukan semata untuk membentuk karakter generasi penerus menjadi lebih baik. Dalam sidak yang dilakukan oleh Apandi, Kepala Desa Singolatren ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan di waktu senggangnya. Sebagai sosok kepala desa dalam memenuhi tugas melayani masyarakat, tentunya hal tersebut merupakan bagian dari tugas pemerintah desa, sebagaimana turut berkolaborasi memberikan sosialisasi pembentukan karakter terhadap anak usia dini atau menginjak dewasa. Apandi yang secara tiba-tiba datang ke SD maupun MI di wilayah desa Singolatren, sontak memberikan kejutan kepada pihak sekolah. Tanpa memberikan pemberitahuan, Apandi datang dan berniat memberikan wawasan kepada murid untuk menyampaikan petuahnya akan pentingnya memanfaatkan handphone dengan sebaik mungkin, serta menjauhi bahayanya penggunaan obat-obatan terlarang. Kedatangannya ke SD Negeri 1 Singolatren bukan yang pertama kalinya. Meskipun hal tersebut membuat kaget pihak sekolah, namun menjadi barang tentu sebagai wujud perhatian pemerintah desa dalam partisipasi memberikan wawasan kepada murid. Tak ada yang mendasarinya dalam melakukan hal sosial tersebut, hanya saja timbul dari rasa prihatin akan pentingnya mendidik anak dan membentuk karakter anak menjadi lebih baik. Bukan hanya memberikan wawasan kepada murid, Apandi juga menitipkan pesan penting berkaitan dengan hal tersebut kepada kepala sekolah dan dewan guru. Sambutan pihak sekolah yang didatanginya pun memantik perhatian sekolah lain atas kegiatan yang ia jalankan untuk melakukan hal serupa ke sekolah lain. Bukan menjadi hal yang tidak mungkin, kegiatan yang dilakukan Kepala Desa Singolatren ini menjadi barang tentu sebagai edukasi di lingkungan pemerintahan. Agendanya kita sidak di masing-masing lembaga pendidikan. Ini adalah sudah tahapan yang kedua, hanya satu silaturahmi kita, antisipasi kerusakan mental dan moral anak-anak didik kita. Jadi hadir kita di sini tidak ada tendensi apapun, hanya pemerintahan desa punya kewajiban terhadap semua jaringan pendidikan ataupun apa yang jadi aset yang ada di desa Singolatren ini adalah keselamatan semua. Kita punya sumbangsilah terhadap semua lembaga pendidikan yang ada di desa Singolatren, mulai SDN Singolatren 1, Singolatren 2, SDNO dan juga MI yang ada ataupun di TK ataupun PAUD. Ini sudah kita lalui semua. Jadi harapan kami pada jajaran pemerintah kabupaten, terutama di instansi pendidikan, mari kita bangun, jangan hanya membangun fisik saja, jangan hanya membangun pembangunan yang ada. Mari kita bersama-sama kolaborasi pemerintahan desa dan juga instansi pendidikan yang ada di masing-masing desa. Kita bangun kerusakan dan kita antisipasi mental anak didik kita, siswa-siswa kita demi keselamatan ke depan, demi berguna bagi nusa dan bangsa. Kegiatan tersebut merupakan kehormatan bagi pihak sekolah atas kedatangan pemerintah desa Singolatren untuk memberikan wawasan pendidikan karakter anak. Keturutsertaan dan kolaborasi ini tentunya disambut baik oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Singolatren
yang secara bersama-sama dalam mendidik dan memajukan sekolah hingga beberapa kali pernah menjabat kejuaraan di tingkat kabupaten dan menjadi sekolah adiwiyata. Bagi kami entah itu sidak entah apa, tetapi kunjungan dari pemerintahan desa itu merupakan suatu kehormatan bagi kami, dan bukan hanya pemerintah desa, siapapun yang datang ke SDN 1 Singolatren, kami secara terbuka menerima dengan tangan terbuka, ingin meminta informasi positif dari SDN 1 Singolatren, kami sangat menanggapi secara positif. Untuk itu tadi kedatangan Bapak Kades ke SDN 1 Singolatren berkesempatan memberikan wawasan kepada anak-anak, memberikan semacam petuah bahwa sekarang ini banyak bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan gadget, kemudian pemanfaatan waktu luang yang kurang positif dan lain sebagainya. Kami sekali lagi sangat berterima kasih, dan itu sejalan dengan program kita, dengan program di SDN 1 Singolatren, makanya kami menyambut positif. Dan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa akan segera kita tindak lanjuti melalui kegiatan-kegiatan positif yang dilaksanakan anak-anak. Dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh anak-anak yang dijembatani oleh sekolah, insya Allah waktu mereka nanti akan lebih positif termanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang menuju prestasi mereka, mencapai cita-cita mereka, dan secara otomatis akan membuat SD ini maju, dan mereka adalah generasi-generasi penerus kita yang siap membangun bangsa. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Wima Dirga beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.